Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa hebat saya? Bertemu lagi dengan saya untuk sesi lanjutan pembahasan tentang penulisan karya tulis ilmiah pada siswa SMA. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan materi tentang aturan dasar dalam penulisan KTI. Apa sajakah itu? Silakan disimak. Pertama, tentang penulisan judul. Bagaimanakah cara penentuan penulisan judul KTI yang benar? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, judul harus asli dan mengandung prinsip kebaruan. 2. Judul harus mengandung variabel yang dapat diteliti. 3. Singkat, jelas, dan padat. 4. Bersifat ilmiah. Bagaimanakah cara menulis judul KTI yang benar? Berikut penjelasannya. Untuk judul-judul bab harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Perhatikan contoh pada tayangan slide berikut. Bab 1 pendahuluan, semua ditulis dengan menggunakan huruf besar. 2. Judul-judul subbab, anak subbab ditulis dengan huruf kapital hanya pada huruf pertama setiap kata, kecuali kata penghubung dan kata depan. Contoh, cara penanggulangan bagi penderita. Penulisan huruf C pada kata cara ditulis dengan huruf besar, penulisan huruf P pada kata penanggulangan dengan huruf besar, penulisan huruf B pada kata bagi ditulis dengan huruf kecil karena merupakan konjungsi, penulisan huruf P pada kata penderita ditulis dengan menggunakan huruf besar. Berikutnya, untuk perumusan judul harus berbentuk prase benda atau kelompok kata benda, tidak dibenarkan berbentuk kalimat. Contoh, elemen-elemen dalam rambut untuk menyerap tumpahan minyak di laut. Tidak dapat dibenarkan sebagai judul dalam penulisan KTI. Seharusnya ditulis sebagai berikut. Pemanfaatan elemen rambut dalam penerapan tumpahan minyak di laut. Berikutnya, judul atau tema karya tulis tidak boleh terlalu luas. Karena jika terlalu luas, maka pengembangannya menjadi sulit dan tidak mendalam. Contoh, pengaruh psikologi terhadap kreativitas anak. Ini adalah contoh judul KTI yang terlalu luas. Di mana bagian luasnya? Yang pertama, pengaruh psikologi. Pengaruh seperti apakah yang dimaksud? Yang kedua, kreativitas anak. Wujud kreativitas anak seperti apakah yang diinginkan dalam KTI tersebut? Oleh karena itu, judul seperti ini tidak bisa digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Berikutnya, penulisan sumber bacaan. Dalam melengkapi kajian pustaka, maka penulis biasanya mengambil berbagai sumber bacaan sebagai referensi. Yang menjadi permasalahan biasanya adalah bagaimanakah cara menuliskan sumber bacaan yang benar. Berikut penjelasannya. Yang pertama, untuk penulisan sumber kutipan. Jangan lupa tampilkanlah nama pengarang, kemudian tahun terbit buku, letak halaman di mana kalimat tersebut dikutip, kemudian jangan lupa berilah tanda petik pada kalimat yang digunakan sebagai kalimat kutipan. Aturan kedua, bagaimanakah cara penulisan jika sumber bacaan yang kita kutip itu berjumlah kurang dari 4 baris atau lebih dari 4 baris? Yang pertama, jika jumlah kalimat yang kita kutip itu kurang dari 4 baris, maka untuk penulisan kutipannya dia akan masuk ke dalam paragraf dengan cara diberi tanda petik 2 sebagai tanda bahwa dia merupakan kalimat kutipan dari seseorang. Berikutnya, jika jumlah kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris, maka ada aturan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penulisannya harus disendirikan. Maksudnya seperti apa? Artinya dari paragraf di-enter 1 kali. Kemudian baru kita tulis kalimat kutipannya dengan cara menjorok ke dalam sekitar 5 sampai dengan 7 huruf atau 1 kali tab dengan ketentuan jarak kiri dan kanan sama. Berikutnya, setiap baris kutipan ditulis dengan menggunakan jarak 1 spasi. Berikutnya, untuk penulisan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka menjadi bukti bahwa kita tidak melakukan plagiat terhadap buku atau referensi seseorang.
Oleh karena itu, daftar pustaka menjadi poin penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Bagaimanakah daftar pustaka atau kepustakaan yang kita ambil? Dari mana sajakah sumbernya? Untuk karya tulis ilmiah, sumber kepustakaan bisa kita ambil dari buku, dari surat kabar, dari dokumen resmi pemerintah, dari skripsi, tesis, dan disertasi, dari makalah, dari sumber berupa karya terjemahan, ataupun dari internet. Bagaimanakah petunjuk penulisannya? Lihat pada tayangan slide yang tersaji. Berikutnya, pewajahan dan pengetikan. Untuk karya tulis ilmiah, diketik dengan menggunakan kertas HPS ukuran A4 dengan berat 80 gram dan jarak pengetikan 2 spasi dengan jenis huruf Arial dengan ukuran 12 kecuali judul-judul bab ukuran 14. Khusus untuk cover, ukuran huruf sebesar 14 dan ukuran logo sekolah pada halaman cover berdiameter 4 sampai dengan 5 cm. Pengetikan dilakukan pada satu muka kertas, tidak boleh timbal balik dengan ukuran sebagai berikut. Perhatikan dan ingatkan. Untuk batas kertas atas menggunakan 4 cm, batas kertas bawah 3 cm, batas kiri 4 cm, dan batas kanan 3 cm. Untuk penomoran. Untuk penomoran dalam penulisan karya tulis ilmiah yang harus kita perhatikan adalah untuk halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, bila ada, diberi nomor urut dengan angka Romawi kecil. Untuk halaman judul dan lembar pengesahan, nomor halaman tidak dituliskan, tetapi jangan lupa dimasukkan ke dalam hitungan. Yang berikutnya, angka Romawi besar 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya digunakan untuk menomori tajuk bab pendahuluan, tajuk bab isi, dan tajuk bab simpulan. Berikutnya, halaman pendahuluan sampai daftar pustaka, lampiran diberi nomor urut dengan menggunakan angka Arab 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk nomor halaman diletakkan pada baris kanan, pada pias kanan dan jarak 2 spasi dari pias atas dan lurus pias kanan. Untuk halaman yang berjudul, nomor diletakkan di tengah bawah 2 spasi dari pias bawah. Untuk penomoran anak bab yang harus diperhatikan adalah anak bab dan sub anak bab dinomori dengan menggunakan angka Arab. Angka terakhir dalam penomoran tidak diberi tanda titik. Penomoran dari bab ke subbab dan anak bab tidak lebih dari 3 angka menggunakan A, B, C atau kembali ke aturan 1, 2, 3 dan seterusnya. Demikian pembahasan tentang aturan dalam penulisan KTI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.